Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar kembali Thaqofah Fikih di kelas 4. Maka dari itu tetap semangat dan semoga tetap istiqomah ya belajarnya. Baik, sebelum kita belajar seperti biasa kita berdoa dulu supaya kita mendapatkan berkah dari apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, berdoa mulai. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah, bagi yang sudah berdoa, usah doakan semoga istiqomah ya. Semoga diberikan pemahaman, diberikan kefakihan dalam agama. Baik, hari ini kita akan meneruskan pelajaran sebelumnya. Kalau kemarin kita belajar tentang zakat fitrah ya, tentang kewajiban zakat fitrah, ancaman bagi orang yang tidak mau melaksanakan zakat fitrah, kemudian juga tentang siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah dan juga berapa ukuran banyaknya zakat fitrah yang harus kita bayarkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang waktu pelaksanaan zakat fitrah dan orang-orang yang dilarang menerima zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim. Waktu pelaksanaan zakat fitrah terbatas, maka lebih cepat dikeluarkan lebih baik, lebih utama. Zakat fitrah itu hanya bisa dilaksanakan, ditunaikan saat masuk bulan Ramadan sampai tanggal 1 Syawal sebelum imam naik di atas mimbar Idul Fitri ya. Jadi kalau dihitung waktu ya 30 hari ya 1 bulan dari Ramadan hari pertama sampai Syawal hari pertama, tapi hingga pagi hari saja sebelum khotib naik mimbar sholat Idul Fitri. Habis subuh tanggal 1 Syawal masih boleh bayar zakat fitrah ya. Artinya kalau dia membayar sebelum Ramadan atau setelah 1 Syawal atau 1 Syawal siangnya, maka tidak diterima zakat fitrahnya. Dianggap sedekah biasa. Kalau sedekah kita pahala sedekah dibandingkan dengan pahala zakat fitrah itu sangat jauh. Andaikan kita sedekah seluruh bumi, nggak akan bisa mengganti pahala zakat fitrah. Karena zakat fitrah itu hukumnya wajib. Yang wajib tidak akan bisa diganti dengan yang sunnah, kecuali berkali-kali, berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali baru bisa setara. Bahkan berjuta-juta kali mungkin ya. Waktu paling baik mengeluarkan zakat fitrah adalah 2 atau 3 hari sebelum Idul Fitri. Kenapa? Karena di hari-hari itu orang-orang miskin supaya mereka bisa menyiapkan diri untuk hari raya, supaya mereka tidak kelaparan saat hari raya Idul Fitri. Tapi boleh juga dibayarkan sejak awal Ramadan. Tanggal 1 Ramadan mau bayar, nggak apa-apa. Juga bagus, sudah boleh. Yang penting jangan terlambat, juga jangan sebelum Ramadan.
Jika zakat fitrah dilakukan sebelum Ramadan atau sesudah Idul Fitri, maka zakat fitrah tersebut tidak sah dan hanya dianggap sedekah biasa. Karena Rasulullah sendiri yang memberikan gambaran kepada kita melalui lisannya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia dan perkataan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barang siapa yang menunaikan sebelum sholat Idul Fitri, berarti dia merupakan zakat yang diterima sebagai zakat fitrah ya. Dan barang siapa yang menunaikannya, membayarkan zakat fitrah itu setelah sholat Idul Fitri, berarti hal itu merupakan sedekah biasa. Dapat pahala nggak? Dapat pahala. Tapi nggak dapat pahala zakat Idul Fitri, zakat fitrah. Cuma dapat pahala sedekah biasa. Dan dia berdosa karena melalaikan kewajiban melaksanakan zakat fitrah. Nah, kemudian untuk para penerima zakat sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Ada 8 asnaf. Apa saja? Ayo, harus hafal tuh. Yang pertama, fakir, miskin, amil, mu'alaf, gorimin, sampai Ibnu Sabil ada 8 ya. Dihafalkan, jangan sampai enggak hafal. Karena zakat itu hanya diberikan kepada 8 itu saja, nggak boleh diberikan kepada yang lain. Kalau sedekah boleh kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang kaya pun boleh. Nah, namun perlu diketahui juga bahwasannya ada orang-orang yang dilarang mendapatkan zakat fitrah. Zakat yang lain juga nggak boleh orang-orang ini mendapatkan zakat, haram bagi mereka. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah keluarga Nabi dan keturunannya. Nah, keluarga Nabiullah Muhammad itu nggak boleh menerima zakat. Haram bagi mereka zakat. Dan juga keturunannya, para habaib, para syarifah, itu nggak boleh diberi. Mereka itu makan dari harta zakat. Nggak boleh. Kalau hadiah, boleh. Tapi kalau harta zakat, harta sedekah, mereka nggak boleh. Nah, ini pernah terjadi dulu di masa Rasulullah. Ketika cucu Nabi yang bernama Hasan bin Ali, anaknya Ali, memungut sebutir kurma, dan kurma zakat lalu dimasukkannya ke dalam mulut. Jadi masih anak kecil itu kan sening. Anak kecil kan nggak tahu ya. Ada kurma diambil langsung dimakan. Itu langsung sama Rasulullah ditangkap, disuruh mengeluarkan gitu. Muntahkan. Tidakkah engkau mengetahui bahwa kita keluarga Nabi Muhammad tidak boleh memakan harta zakat? Dalam hadis riwayat Bukhari. Nah, Rasulullah juga mengatakan dalam hadis riwayat Muslim bahwasanya sesungguhnya zakat itu tidak dihalalkan bagi Nabi dan keluarganya. Itu yang pertama. Ingat, yang pertama nggak boleh menerima zakat adalah para nabi dan keturunannya. Yang kedua, orang-orang kaya. Jelas, orang kaya nggak boleh menerima zakat. Zakat tidak halal bagi orang kaya kecuali 5 jenis orang kaya yang berjihad di jalan Allah. Nah, kalau orang kaya itu jihad di jalan Allah sebagai mujahid, maka boleh. Sebagai amil, maka boleh. Nah, sebagai orang yang punya utang banyak yang tidak digunakan untuk maksiat, boleh. Yang membelinya di zakat disebut dengan hartanya, dan bertetangga dengan orang miskin yang mendapat zakat kemudian menghadiahkannya kepadanya. Nah, kecuali kepada orang kaya yang seperti itu. Kalau dia orang kaya harus dimakan sendiri, harta zakatnya nggak boleh. Tapi kalau orang kaya itu punya tetangga miskin, dia dikasih zakat untuk diserahkan kepada orang miskin di tetangganya itu, maka boleh. Nah, artinya orang kaya itu tidak boleh menerima harta zakat. Kemudian yang ketiga, orang yang dinafkahi oleh muzaki, orang yang berzakat. Misalkan nih, ustadz berzakat. Ustadz menafkahi istri dan anak ustadz. Maka istri dan anak ustadz nggak boleh ustadz kasih zakat. Ini zakat abi untuk anak abi ya, nggak boleh. Nggak boleh. Ustadz memberikan zakat ustadz kepada anak ustadz nggak boleh, haram. Kepada istri ustadz juga nggak boleh, karena mereka adalah orang yang ustadz wajib untuk nafkahi. Tapi kalau anak orang lain, istri orang lain, ustadz kasih zakat ustadz, boleh, asalkan dia miskin, fakir, dan termasuk 8 asnaf. Tapi kalau kita memberikan zakat kita kepada keluarga kita sendiri yang wajib kita nafkahi, itu tidak boleh. Gitu ya.
Yang keempat, yang tidak boleh menerima zakat adalah orang kafir. Orang kafir tidak boleh diberi zakat. Tidak boleh memberi zakat kepada orang kafir walaupun mereka itu miskin, walaupun mereka itu fakir, nggak boleh dikasih zakat. Karena mereka tidak dibolehkan menerima zakat dari orang muslim. Kalau hadiah boleh, sedekah boleh. Tapi kalau harta zakat tidak boleh. Ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat harta mereka diambilkan dari orang kaya mereka, maksudnya orang kaya kaum muslimin, dan dikembalikan kepada orang miskin mereka, orang miskin kaumnya kaum muslimin. Jadi hanya untuk kaum muslimin saja. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jika orang-orang ini tetap mengambil harta zakat, maka berdosa. Dan haram hukumnya dimakan oleh mereka, 4 orang ini. Di akhirat akan mendapat siksa yang sangat pedih karena sudah memakan hak milik orang lain. Itu kan haknya 8 asnaf malah dimakan sama mereka. Maka nggak boleh. Maka kalau kita termasuk orang yang kaya, termasuk keluarga Nabi, termasuk kalau orang kafir nggak mungkin ya, kita muslim, alhamdulillah muslim semua. Atau termasuk orang yang dinafkahi oleh keluarga kita mau dikasih harta zakat oleh ayah kita sendiri, nggak boleh. Nggak boleh diterima. Karena kita termasuk orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Kecuali kalau kita termasuk 8 asnaf, termasuk miskin, termasuk fakir, maka boleh menerima harta zakat. Oke, barakallah, sampai di sini semoga bisa difahami ya. Yang kita pelajari hari ini adalah waktu pelaksanaan zakat dan juga orang-orang yang diharamkan menerima zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.